Kepada penerusku, aku Bayangkari, dan anak-anakku terkapar di sini, di bumi Kurau, Kalimantan Selatan yang sepi. Semoga pahatan pengabdianku memberi arti pada Ibu Pertiwi. Maluku, salah satu provinsi tertua di Indonesia, yang dibentuk bersama 7 provinsi lainnya, dalam sejarah bangsa Indonesia. Provinsi Maluku, terkenal sejak berabad-abad lalu sebagai daerah kepulauan penghasil rempah-rempah di Nusantara. Daerah ini merupakan tanah surga penghasil cengkeh dan pala yang diincar berbagai bangsa-bangsa di dunia. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, tercatat banyak kisah kepahlawanan dan pengabdian yang ditorehkan oleh putra-putri asal Maluku. Di antaranya Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi, Marta Christina Tiahahu, Dr. Yohanes Leimena, Aibda Karel Satswitubun yang gugur sebagai pahlawan revolusi, dan masih banyak lagi putra-putri tanah Maluku, yang dikenal maupun yang belum dikenal banyak orang. Salah satu kisah kepahlawanan tokoh asal Maluku, yang belum banyak diketahui, adalah Matilda Batlayeri. Matilda Batlayeri adalah Srikandi asal Maluku, seorang Bayangkari yang gugur dalam peristiwa pertempuran melawan para pemberontak DITII pimpinan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Nama aslinya Matilda Lamere. Ia dilahirkan pada 1927 di Desa Sifnana Somlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang kini telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ibundanya bernama Afia Laratmase, dan ayahnya Demianus Lamere. Matilda menikah dengan seorang pria yang juga berasal dari kampungnya, bernama Adrianus Batlayeri. Mereka menikah pada 1944, di Gereja Tritunggal Hati Kudus, Kampung Sifnana Lama Kepulauan Tanimbar. Matilda dikaruniai 2 orang anak. Yang sulung bernama Alexander Batlayeri, dan anak kedua bernama Lodwig Batlayeri. Sedangkan yang satunya masih dalam kandungan. Suami Matilda, Adrianus Batlayeri, kemudian masuk pendidikan kepolisian di SPN Polda Maluku di Masohi, Maluku Tengah, pada tahun 1952. Selama 7 bulan menempuh pendidikan kepolisian, ia dilantik menjadi agen polisi 2 pada tanggal 18 Mei tahun 1953. Setelah diangkat menjadi agen polisi 2, Adrianus Batlayeri dipindahkan dari Polda Maluku ke Polda Kalimantan Selatan. Sebagian besar anggota polisi angkatan Adrianus Batlayeri ditugaskan ke wilayah Kalimantan Selatan. Sebab di masa itu, sedang terjadi gejolak pemberontakan Darul Islam, atau Tentara Islam Indonesia, yang disingkat DITII. Adrianus ditempatkan dan berdinas di kantor polisi Tanah Laut di Pelaihari, tepatnya di pos polisi Kurau, ibu kota kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Sebagai seorang istri anggota Polri atau Ibu Bayangkari, Matilda mengikuti suaminya ke tempat penugasan. Disinilah kisah heroiknya terjadi. Sekitar tahun 1950-an, di Kalimantan Selatan terjadi pemberontakan DITII pimpinan Ibnu Hajar. Mereka membentuk laskar yang menamakan diri Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kesatuan Rakyat yang Tertindas, atau GPKKRYT pimpinan Ibnu Hajar ini, selalu melakukan teror dan penyerangan terhadap kampung-kampung yang dilalui mereka. Bahkan mereka melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap patroli-patroli tentara dan polisi. Tujuan mereka adalah merebut senjata sebanyak-banyaknya. Mereka juga tak segan menyerang pos-pos polisi dan asrama-asrama militer. Peristiwa penyerangan di asrama polisi Kurau oleh kelompok Ibnu Hajar ini
terjadi pada Senin tanggal 28 September tahun 1953, dini hari sekitar pukul 3 subuh. Saat itu Adrianus bersama keluarganya, baru sekitar 1 bulan bertugas dan menempati asrama pos polisi Kurau. Kelompok pemberontak menyerang menggunakan beberapa senjata otomatis, baku tembak pun tidak bisa terhindarkan. Saat penyerangan itu berlangsung, Adrianus sedang pergi mengambil air di sumur, yang jaraknya kurang lebih 75 meter dari pos. Karena posisinya yang tidak memungkinkan untuk kembali ke pos, maka Adrianus tidak terlibat dalam pertempuran itu. Serangan tiba-tiba di ambang pagi itu, hanya dihadapi oleh 5 orang anggota polisi bersenjata, dan seorang bayangkari, Matilda Batlayeri, istri Adrianus Batlayeri. Seketika peluru penyerang tepat mengenai tubuh putra sulung Matilda, Alex Batlayeri, yang waktu itu masih berumur 9 tahun. Melihat putra sulungnya tewas tertembak, Matilda pun tak tinggal diam. Ia mengambil senjata jenis Moser milik suaminya dan melakukan perlawanan terhadap gerombolan penyerang. Meski Matilda tidak menguasai teknik dan taktik bertempur, namun ia menguasai dasar-dasar penggunaan senjata. Ia pun bertekad melakukan perlawanan, karena anak sulungnya yang telah tewas tertembak. Saat itu Matilda pun sedang mengandung anak ketiganya, tetapi ia tetap memilih untuk melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Saat itu agen polisi Y. Aman Saman dan istrinya yang juga terluka parah akibat tertembak peluru penyerang di bagian pahanya, menghampiri dan mengajak Matilda beserta anaknya meninggalkan tempat itu. Namun Matilda menolak dan berkata, "Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Lihatlah anak saya tidak bernyawa lagi. Biarlah saya mati bersama anak-anak saya." Matilda menggendong anak keduanya, Lodwig Batlayeri yang masih berusia 6 tahun, sementara tangan kanannya memegang senjata. Tak lama kemudian, Lodwig putra kedua Matilda, jatuh terlepas dari gendongannya, terkena tembakan musuh dan meninggal dunia. Melihat kedua anaknya telah tewas, semangat tempur Matilda sebagai seorang ibu bayangkari semakin berkobar, untuk terus melakukan perlawanan. Peluru Matilda berhasil menewaskan salah satu pimpinan gerombolan penyerang bernama Suwardi, yang konon memiliki ilmu kebal. Baku tembak berlangsung kurang lebih 1 jam, Matilda Batlayeri akhirnya gugur sebagai kusuma bangsa bersama kedua anaknya dan janin yang sedang dikandungnya. Gerombolan pemberontak bukan saja menyerang pos asrama Kurau, tetapi juga membakar habis pos polisi itu. Jasad Matilda bersama anak-anaknya turut terbakar dalam nyala api. Pos asrama polisi Kurau rata dengan tanah, dan hanya tersisa puing-puing bangunan yang telah hangus. Pandangan mata Adrianus segera tertuju ke arah tempat tinggalnya, di mana istri dan anak-anaknya tidur nyenyak, sesaat sebelum ia tinggalkan ke sumur untuk mengambil air. Betapa hancur hatinya, menyaksikan jasad istri dan anak-anaknya saling berpelukan. Bentuk fisik mereka, sudah tidak terlihat jelas lagi, sedangkan senjata berada di samping kanan istrinya. Ia hanya bisa pasrah menyerahkan semua yang terjadi kepada Yang Maha Kuasa. Jam 4 sampai jam 5 ia bertembak tuh. Menembak tuh tentang rumah. Aku nepang kalau rumahan mau jen pelo. Dalam rumah ko nih. Mati sudah sekung. Tembak terus jadi abah tuh. Ya abah jangan ditembak nih orang kampung. Apa menembak aku mau orang kampung ada tahu lagi mau jen pelo tepang di rumah dia bilang. Kalinya sudah jam 4 sampai jam 5. Aduh abah tuh sembahyang. Datang Ambon tuh datang ke banyak orang Ambon tuh di sumur tuh. Datang sekali dilihatnya nak rumah nih Kalimantan mati tuh. Berdua seku mati seku kan. Matilda Batlayeri dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pelaihari, di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Beberapa bulan setelah peristiwa berdarah itu terjadi, agen polisi 2 Adrianus Batlayeri mendapat mutasi dan dipindah tugaskan ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan di sanalah dia menghabiskan sisa usianya dan menutup mata untuk selama-lamanya.
Semangat juang dan pengabdian yang tiada terkira dari seorang Bayangkari, Matilda Batlayeri, menjadi hal yang patut diteladani, dihormati, dan dikenang. Untuk dedikasinya, atas perintah Kadak Pol 13 Kalselteng, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sanusi, yang kemudian menjadi Kapolri periode tahun 1987 sampai tahun 1991. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1983, dibangunlah Monumen Bayangkari Teladan Matilda Batlayeri di Kurau, dan pengerjaannya selesai pada tanggal 15 Oktober tahun 1983. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1983, monumen tersebut diresmikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Bayangkari, Nyonya Anton Sujarwo, istri Kapolri Jenderal Polisi Anton Sujarwo, periode tahun 1982 sampai tahun 1987. Terukir tulisan pada bagian depan monumen yang merupakan pesan dari seorang Bayangkari bernama Matilda Batlayeri. Kepada penerusku, aku Bayangkari, dan anak-anakku terkapar di sini, di bumi Kurau, Kalimantan Selatan yang sepi. Semoga pahatan pengabdianku memberi arti pada Ibu Pertiwi. Nama Matilda Batlayeri juga diabadikan di beberapa tempat, seperti nama Aula Bayangkari di Polda Kalimantan Selatan, nama Taman Pemancingan dan Rekreasi di Asrama Polisi Bina Brata Banjarmasin, nama jalan di Kecamatan Kurau tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi, dan di tempat kelahirannya juga dibuat Monumen Bayangkari Teladan. Namanya juga diabadikan sebagai nama bandar udara, dan nama jalan utama di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Atas sikap kepahlawanannya, pemerintah Kalimantan Selatan sedang mengusulkan nama Matilda Batlayeri sebagai pahlawan nasional.